Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sayangnya saya enggak bisa bahasa Padang. Sadr Kifri lancar. Alhamdulillah. Tapi saya sudah ketemu dengan ulama-ulama se-Sumatera Barat. Beberapa bulan yang lalu hadir di Bukit Tinggi, saya dialog dengan ulama-ulama se-Sumatera Barat. Dihadiri juga oleh Nenek Mama, ya tokoh-tokoh adat dan pendekar-pendekar silat se-Sumatera Barat. Mereka semuanya kira-kira ada 400 orang. Kita berdialog sekitar 2 hari. Hari pertama 300 orang. Hari kedua biasanya di pertemuan-pertemuan itu malah berkurang, ini malah bertambah. Ya. Mungkin karena orang Padang suka kalau makan nambah, berarti selalu nambah. Terasa pedasnya dia. Ya. Makanya semangatnya luar biasa. Tetapi di akhir pertemuan itu mereka sepakat, karena saya mengatakan bahwa Sumatera Barat adalah benteng umat Islam. Tidak boleh tembus oleh ajaran menyimpang seperti Syiah. Kalau dulu Sumatera Barat melahirkan ulama-ulama melalui parabe, melalui pernikahan-pernikahan yang luar biasa di sana, memang ada terjadi penurunan kualitas. Yang ini harus disadari oleh masyarakat dari Sumatera Barat untuk terus ditingkatkan. Orang-orang seperti Ustadz Zulkifli harus diperbanyak. Dan alhamdulillah saya melihat ada anak-anak muda dari Sumatera Barat. Mereka sudah sedang dipersiapkan untuk jadi ulama, yang mudah-mudahan itu akan membawa misi Islam yang lebih baik di sana. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sepakati dengan mereka di sana adalah membentengi Sumatera Barat dari pengaruh Syiah. Karena ini akan menjadi ancaman buat generasi ke depan. Sebelum mereka terlalu besar, makanya kita harus segera untuk menutup pintu-pintu yang dapat mereka masuki. Bapak sekalian, saya boleh gambarkan bahwa Syiah itu lebih bahaya dari narkoba. Indonesia untuk menangani darurat narkoba, mereka bikin BNN. Ada 5 juta anak muda yang terkena narkoba. Tetapi narkoba itu merusak 3 bagian otak. Apabila seseorang kena ajaran menyimpang Syiah, dia merusak keimanan. Bukan lagi bagian otak, tetapi apa? Keimanan yang dirusak oleh mereka. Hancur dunia, hancur akhirat. Inilah yang kemudian harus kita sadari bersama untuk kita bendung bagi mereka yang sudah sudah dewasa maupun nanti generasi anak-anak muda yang akan datang. Pertanyaannya, apa itu Syiah? Karena beda Malaysia, beda Indonesia. Saya diundang oleh Mufti Persekutuan Persemakmuran Kuala Lumpur di Malaysia. Dihadirkan ada ratusan para pejabat Malaysia. Saya diminta untuk menjelaskan tentang Syiah ini, termasuk dalam proses sejarah dan perilaku mereka. Yang kemudian, alhamdulillah Malaysia sudah mengambil langkah tegas bahwa Syiah merupakan ancaman bagi negara sehingga dilarang di sana. Tetapi Syiah tidak berhenti. Syiah bergerak di tengah masyarakat. Mereka masuk ke masyarakat, mempengaruhi masyarakat. Yang paling banyak, Iran mengirim
20.000 mahasiswa untuk sekolah di Kuala Lumpur. Kewalahan Malaysia. Mahasiswa-mahasiswa ini bukan cuma kuliah. Dia mendekati perempuan Malaysia. Mereka juga berinteraksi secara ekonomi, bikin usaha ini, bikin itu. Malaysia kemudian merasa tidak mampu untuk menangani ini. Karena apa? Mereka masuk ke masyarakat. Tapi di kita, bedanya masyarakat Indonesia, alhamdulillah, kesadarannya bagus, sehingga menangkal Syiah melalui masjid, melalui pesantren, melalui majelis taklim, melalui tokoh-tokoh ulama. Tetapi pemerintahnya masih belum melarang Syiah. Saya bawa USB tapi kayaknya tidak bisa ditampilkan tentang data Syiah dan bagaimana cara ritual Syiah. Mungkin nanti saya tinggalkan aja CD, bisa diperbanyak karena terus terang saja masyarakat Indonesia itu 95% dasarnya nonton. Yang baca itu dikit. Ya, apalagi baca Quran, baca dikit terus ngantuk. Ya. Nah, siang-siang begini ini waktu ngantuk juga nih. Ya, kalau cuman ngomong terus nanti ini bisa ngantuk lagi. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan bertahan. Saya bawa data-data untuk sekedar mengungkapkan apa itu Syiah dari sumbernya supaya kita tidak katanya-katanya. Ya, kalau kita tahu Syiah dari sumbernya, insya Allah kita yakin untuk bisa menangkalnya. Kalau orang tahu bahwa kanker itu berbahaya, maka orang akan menghindari kalau terkena penyakit kanker itu. Kalau orang sudah ada indikasi kena kanker, harus sedini mungkin itu ditangani. Kalau tidak dia menjadi besar. Apalagi kalau sampai stadium 4, ya sudah bahaya sekali. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, Syiah ini lebih daripada kanker, lebih daripada narkoba itu. Karena yang dirusak akidah. Oke, barakallahu. Bapak sekalian, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Orang awak nih. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Apa yang paling penting dalam hidup ini? Akidah. Bapak Ibu, ada yang bilang nasi padang? Apa yang paling penting dalam hidup ini? Orang Syiah bilang akidah. Akidah kami akidah yang benar, kata orang Syiah. Ya, orang-orang yang batil banyak mengatakan akidahnya benar. Itulah yang Allah ungkapkan di dalam surat Yunus ayat 32. Saya mulai dari ayat ini. Surat Yunus ayat 32 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun. Kata Allah, dialah Allah, Tuhanmu yang maha benar. Daripadanya lah segala kebenaran itu. Siapa yang tidak di atas kebenaran, maka pasti dia di atas kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Maknanya hidup ini hanya ada dua pilihan. Jalan yang benar atau jalan kesesatan. Jalan yang benar inilah yang akan menghantarkan kita sampai ke jannah. Dan jalan kesesatan inilah yang menghantarkan kita sampai ke neraka. Nar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu mau milih yang mana? Rasulullah SAW menyebutkan dari riwayat Muslim, kullu nasi ghadin fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang sedang berjalan untuk membebaskan dirinya, apakah dia mau ke jalan keselamatan ataukah dia akan menghancurkan mengikuti jalan kesesatan. Kita yang menentukan. Saya mau tanya sama ibu bapak. Umur bapak ibu bertambah atau berkurang? Dari mana tahu? Dari mana tahu? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Kenapa kok diperingati hari ulang tahun? Kalau ada orang duitnya hilang, dia hilang duitnya taruhlah 10 juta. Dia senang, dia bangga. Woi, aku senang duitku hilang 10 juta. Bapak Ibu nilai orang ini apa?
Majnun. Padahal uang itu bisa dicari. Bagaimana kalau umurnya hilang, dia senang, happy birthday to you, Fu. Itu orang apa itu? Mulai sekarang jangan lagi memperingati itu. Ya, karena itu nggak waras. Banyak orang sekarang nggak waras kan. Makanya kata Ustaz Zulkifli, udah akhir zaman. Bayangkan dagangan Syiah ini, dagangan yang sangat-sangat menyesatkan. Dagangan yang rusak, tapi ternyata banyak pengikutnya. Hah? Ah itu, kenapa? Mungkin kemasannya bagus dia. Padahal di dalamnya racun semuanya. Dari mana kita tahu racunnya Syiah? Bapak Ibu, kalau bicara kebenaran, landasannya apa? Kita bicara kebenaran, landasannya apa? Al-Quran pertama. Kedua apa? Hadis Nabi SAW. Itulah yang Allah perintahkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang beriman, penuhi panggilan Allah. Maknanya apa? Ikuti Al-Quran. Dan panggilan Rasulullah, maknanya apa? Ikuti sunnah, ikuti hadis. Karena dengan itulah kalian hidup. Berarti rujukan kita kalau mau benar kemana? Kalau Al-Quran dan sunnah. Tetapi Syiah bukan. Syiah bukan merujuk kepada Al-Quran, bukan merujuk kepada sunnah, tapi merujuk kepada para imam. Apa? Merujuk pada para imam. Mana dasarnya ini? Kok kembali kepada para imam? Bapak Ibu sekalian, gampangnya saja. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, rukun imannya ada berapa? Ada 6, dari mana itu? Dapat 6 itu dari mana? Dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi SAW. Karena Nabi mengajar, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Hadis tadi dibawakan oleh Ustaz Zulkifli, tapi dia ambil bagian belakangnya saja. Ya, rukun iman kita sumbernya dari mana? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah diambilkan dari Al-Quran. Tetapi saya mau tanya sama Bapak Ibu, rukun iman Syiah ada berapa? Bapak, Ibu, kalau nanya orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persis, orang Al-Irsyad, orang Wasliyah, berapa rukun iman kalian? Semua jawab berapa? 6. Sekarang kita buktikan. Ini buku Syiah. Ini buku Syiah. Ya, ini buku Syiah asli nih. Bukan apa? Bukan fotokopi asli. Saya dapatnya pun dari orang Syiah. Ya. Ini 40 masalah Syiah dikeluarkan oleh Ijabi, ormas Syiah resmi di Indonesia. Diakui oleh Departemen Dalam Negeri. Kemudian yang kedua, mereka bikin ormas lagi, namanya ABI, Ahlul Bait Indonesia. Yang juga diakui oleh Departemen Dalam Negeri tahun 2011. Kalau ini pada masa pemerintahan Gus Dur, kalau ini pada masa pemerintahan SBY. Nggak tahu lagi nanti Pak Jokowi ini ada lagi nggak itu orang masih lagi. Kita lihat nanti. Nah, dari 2 sumber resmi buku Syiah ini kita mau buktikan, ya, bagaimana tentang rukun iman mereka. Di halaman 122 ada berapa rukun iman mereka nih, Pak? 11. Ini. Oh, ini 5. 5. Ada 5. Ya, di sini mereka mengatakan rukun iman ada 5. Rukun iman yang 5 ini, saya mau tanya sama orang Syiah itu dan sampai sekarang belum pernah dijawab. Ayatnya mana? Hadis Nabinya mana? Ayatnya mana? Hadis Nabinya mana? Mereka nggak akan bisa jawab. Karena rukun iman seperti ini bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi. Ini karangan imam-imam Syiah itu. Ya. Nah, barakallahu, apa isi rukun imannya, Bapak Ibu sekalian? Yaitu tauhid, percaya sama Tuhan.
adalah percaya sama keadilan Tuhan, nubuah kenabian, imamah, yakin dengan para imam. Yakin dengan para imam. Kemudian al-ma'ad, hari kemudian. Rukun iman yang seperti ini, kira-kira ini ngarang bukan? Karangan.com. Ini semua adalah karangan ini. Kalau rukun imannya ngarang, yang lainnya lebih ngarang lagi. Ya. Rukun Islamnya, cara wudunya, cara sholat, semuanya ngarang. Ya. Ini kalau kita lihat dari sisi apa? Nah, lihat ini buku asli mereka yang apa? Yang kedua. Bapak Ibu, kalau yang tadi itu kelompok Ijabi, pengikutnya banyak pribumi. Kalau ini banyak Habib. Habib yang Syiah gabung ke sini semuanya. Ya. Ini masalahnya. Di halaman 11 dia sebutkan juga rukun iman Syiah ada 5. Ada 5. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang bilang bahwa Syiah dan Sunni itu sama saja, sama-sama Islamnya, Bapak Ibu komentarnya apa kepada orang seperti ini? Tadi beda nggak? Rukun imannya beda nggak? Beda. Ketika ada orang mengatakan Syiah Sunnah itu sama, orang ini hanya ada 2 kemungkinan. Iya, dia ngerti, tapi dia punya maksud lain. Dia ngerti, tapi dia punya maksud lain untuk menyesatkan banyak orang. Atau dia nggak ngerti, harusnya dia diam kalau nggak ngerti. Bayangkan 5 sama 6 dibilang sama itu kan aneh ya. Ya, itu ada yang profesor, ada yang doktor, ada orang hebat-hebat. Kok bilang sama itu dari mana ceritanya? Kemungkinan besar mereka punya misi lain. Atau mereka tidak tahu. Saya mau tanya, kalau seandainya ada orang bilang Pancasila 6, kira-kira ditangkap polisi nggak? Ini jelas dia mengatakan rukun iman 5. Saudara sekalian, ini bukan lagi perbedaan, ini penistaan. Agama kita dinista sama mereka. Rukun iman dirubah sama mereka. Tetapi kenapa kita semua diam? Kenapa kita kemudian tidak punya care untuk menolak itu? Bahwa itu adalah kesesatan, itu adalah penistaan. Sebenarnya ini sudah bisa ditarik ke ranah hukum ini. Tinggal bagaimana ahli hukum kita untuk mengelola ini supaya mereka dihentikan dari apa? Perilakunya. Ini sekedar apa? Bapak Ibu sekalian, kalau bicara hadis Nabi atau bicara Al-Quran, Al-Quran yang kita punya itu sumbernya dari mana Bapak Ibu sekalian? Ya? Al-Quran yang kita punya itu dari mana aslinya itu? Firman Tuhan. Kok bisa sampai ke kita? Lewat mana? Lewat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kok bisa sampai ke kita? Lewat sahabat ada anu. Naam. Lewat sahabat ada 48 pencatat wahyu. Dari setiap wahyu yang Rasulullah terima dicatat 48. Kemudian dibukukan pada masa Abu Bakar, kemudian diperbanyak pada masa Utsman. Makanya disebut dengan apa? Mushaf Utsmani. Kumpulan pada masa Utsman. Sampailah kepada kita. Berarti Al-Quran ini sampai kepada kita lewat sahabat. Syiah bilang apa? Syiah bilang apa? Quran yang sebenarnya itu adalah yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Jumlahnya 17.000 ayat. Bapak Ibu ada berapa ayat Quran sekarang ini? 6.000? Pernah ngitung belum? Belum. Siapa yang udah pernah ngitung? Jangan yang ngitung fulus saja. Ya, Quran ada berapa ayat? Karena di Madura, ini di pesantren Parinduan, itu ada seorang menteri lulusan barat datang ke pesantren situ, karena pesantren ini untuk hafalan Quran. Dia nanya gini, menteri ini, siapa yang hafal Quran? Ya, alhamdulillah Pak, saya hafal. Kamu udah hafal berapa juz? Dia nanya gini, bagaimana hafalan kalian? Alhamdulillah lancar Pak. Kemudian dia nunjuk seseorang, kamu hafal berapa juz?
Alhamdulillah Pak, saya udah hafal 30 juz. Kata menteri ini, teruskan biar hafal semuanya. Berarti menteri ini nggak tahu kalau Al-Quran 30 juz. Siapa menterinya itu? Ini menteri lulusan barat ini. Ngalu lah disebutkan nanti malu dia. Oh, bekas menteri. Ada, dulu. Manusianya kan ada nama. Ada, tapi karena ini aib nggak boleh diungkap di depan. Paling nggak untuk pelajaran. Iya, udah menteri tapi nggak tahu berapa juz Al-Quran. Ya. Menteri agama dia Ustaz ya. Bukan, menteri pendidikan, mantan menteri pendidikan. Ya, mantan pendidikan nggak tahu coba berapa juz itu. Nah, ala kulli hal, Bapak sekalian, mereka menyebutkan Quran yang dibawa Ali bin Abi Thalib itu jumlahnya 17.000 ayat. Berarti sepertiga Quran yang sekarang. Terus kita tanya, mana Quran itu? Kata mereka, dibawa imam yang gaib. Nanti akan muncul di akhir zaman. Nah, inilah kenapa saudara sekalian jadi banyak aneh di kalangan Syiah. Saya bawakan contoh. Inilah referensi Syiah ini. Bapak sekalian, ya. Kalau kita bicara Quran jelas. Meskipun Syiah mereka banyak menyalahi. Kita bicara hadis, kalau bicara hadis, kita biasanya sumbernya dari mana? Dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Bonang. Enggak ada ya? Enggak ada. Ngarang, Sunan Al-Baihaqi. Ya. Itu adalah kumpulan hadis-hadis Nabi. Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan sebagainya. Ternyata Syiah itu punya sumber beda. Ini kitab-kitab Syiah Bapak sekalian. Ya, kita punya aslinya, saya beli langsung ke pusat Syiah yang ada di Syria. Ya, saya datang ke Syria mau tahu bagaimana cara ibadah Syiah dan saya beli kitab-kitab Syiah di pusat Syiah sana. Ya, ternyata memang beda referensi. Jadi mereka itu rujukannya adalah para imam. Kumpulan riwayat dari para imam dikumpulkanlah dalam kitab-kitab ini. Ada Usul Kafi, ada Furu'ul Kafi, ini 8 juz. Ya. Kemudian Tahdzibul Ahkam, ya. Kemudian Al-Istibsar, kemudian apa? Man la yahdurul faqih. Ada 4 rujukan kitab Syiah, kemudian mereka punya rujukan-rujukan lain. Ini yang menyebabkan kenapa rukun iman beda, rukun Islam beda, sehingga kemudian mereka mengajarkan ajaran yang berbeda. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin surga? Dengan mengikuti Syiah ini, siapa yang bisa menjamin surga? Karena sumbernya bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, tapi dari para imam. Tetapi sekalian, dasar Syiah ini tukang ngarang, ya. Ini buku terbitan mereka, judulnya Kecuali Ali. Ya. Buku apa? Kecuali Ali. Ini buku Syiah. Di dalam buku Syiah ini dia sebutkan begini, halaman 50. Imam Ali alaihissalam. Perhatikan, kalau ada ustadz, ada kiai, ada penceramah nyebut imam Syiah dengan kata-kata alaihissalam, maknanya apa? Kemungkinan dia Syiah. Kalau kita kan kalau nyebut sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena itu Al-Qur'an mengajarkan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi kita ngikuti Al-Qur'an kalau nyebut sahabat radhiyallahu anhu. Tapi Syiah tidak. Kalau dia menyebutkan imam, maka dia mengatakan alaihis. Kenapa? Siapa tahu alasannya? Dia sama dengan Nabi. Karena dia dianggap suci, tidak mungkin salah, nggak mungkin dosa, maka itulah mereka menjadikannya sumber hukum. Coba, apa kata dia? Imam Ali alaihissalam adalah seorang penyeru di hari kiamat, yakni menetapkan siapa yang akan menjadi penghuni neraka dan siapa yang akan menjadi penghuni kebaikan yaitu surga. Tuhan ini, dia menentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Tuhan itu. Inilah ajaran Syiah. Jadi saking mereka mengkultuskan imamnya sampai seperti ini. Pertanyaannya,
Kok bisa orang-orang yang katanya intelektual, katanya orang hebat itu menerima ajaran yang seperti ini? Ya, tapi kadang-kadang kita berpikir, jangan-jangan karena Indonesia ini subur, apa saja ditanam tumbuh. Jadi ajaran nyimpang pun ditanam, tumbuh juga. Dasarnya nggak dapat itu. Iya. Belajarnya sudah di tengah. Iya, makanya kita bentengin diri kita, keluarga kita dari ajaran yang seperti ini. Sebenarnya sederhana sekali. Kalau sudah sumbernya beda, otomatis ajarannya beda. Ada bapak-bapak telepon saya. Pak Ustadz, kami punya masalah dengan keluarga ini. Masalah apa ini? Anak kami kuliah di perguruan tinggi di Makassar, dilamar oleh seseorang pria untuk menikahinya. Keluarga menanyakan sama dia, kemudian dia diam karena dia perawan. Diamnya itu artinya apa? Setuju. Akhirnya diterimalah lamaran itu, dijawab iya. Ketika pria itu pulang, perempuan mahasiswa ini tahu-tahu dia berontak, saya nggak mau nikah. Duh, tadi kamu diam, berarti kamu setuju. Kok sekarang menolak? Saya nggak mau nikah karena saya sudah nikah. Kaget keluarganya. Kapan kamu nikah? Kami keluargamu tidak pernah tahu. Kami nikah dengan cara mut'ah. Karena kami mengikuti Syiah. Maknanya dia sudah berhubungan dengan pasangannya. Siapa pasanganmu? Sama-sama mahasiswa. Dipanggillah anak itu, kemudian dipaksa oleh orang tuanya untuk dipisahkan. Tapi nasi sudah jadi bubur. Perawannya bisa balik nggak? Nggak bisa. Ini akibat aliran sesat. Kehormatannya melayang. Orang tuanya sedih banget. Tahu-tahu anak yang diharapkan sekolah di perguruan tinggi kena virusnya Syiah. Luar biasa. Sangat menyedihkan. Akhirnya sama orang tuanya, anak perempuan ini diungsikan sementara ke Jakarta. Ada satu kejadian, ibu-ibu janda ikut rombongan haji, pembimbingnya orang Syiah. Waktu mau berangkat haji, Ustadz Syiah ini nanya sama ibu janda ini, ibu mana mahramnya? Nggak ada Pak Ustadz, saya sendirian. Waduh, nggak sah hajinya bu kalau nggak ada mahramnya. Ya gimana dong Pak Ustadz, saya kan nggak punya duit lagi, hanya bisa untuk sendiri. Gini aja bu, kita nikah mut'ah. Maksud Pak Ustadz, ya ibu nggak usah ngomong sama keluarganya, kita berdua aja saksinya malaikat. Apa yang terjadi? Kata ibu ini, terserah Pak Ustadz aja deh. Karena Ustadznya ganteng juga. Terserah Pak Ustadz aja deh. Akhirnya terjadilah kawin kontra itu. Hanya sebatas berangkat haji, sepulang haji bubaran. Itulah kawin kontra. Nah, gimana kalau itu terjadi dengan istri kita? Udah punya suami nih, terus kan kontra dia. Boleh. Bagaimana kalau terjadi? Bahaya sekali kan ini. Bagaimana kalau terjadi dengan anak kita digitukan? Makanya Syiah ini bukan lagi kemudian menjadi masalah orang per orang, tapi sudah menjadi masalah masyarakat. Karena banyak orang akan dirugikan dengan ajaran Syiah ini. Di Pekalongan, pesantren Syiah diserang oleh masyarakat karena banyak wanita di sekitar pesantren yang dikawinin kontrak. Akhirnya banyak janda, udah waktunya habis jadi janda dia kan. Marahlah mereka diserang itu. Pesantren Al-Hadi namanya di Pekalongan. Tetapi saudara sekalian, ini sekedar untuk memberitahukan kepada apakah Syiah ini ancaman buat negara juga.